Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari Cyber Security Operations. Untuk melindungi data dan informasi dari serangan cyber, sebuah organisasi perlu menerapkan berbagai lapisan pertahanan yang bekerja bersama-sama. 1. Layering. Organisasi perlu membuat berbagai lapisan perlindungan, seperti penggunaan server yang dilindungi dengan password, bangunan yang terkunci, dan pagar listrik. Dengan adanya banyak lapisan, meskipun satu lapisan ditembus, masih ada pertahanan lain yang harus diatasi oleh para penjahat cyber. 2. Limiting. Pembatasan akses ke data dan informasi mengurangi kemungkinan ancaman keamanan. Pengguna hanya diberikan akses sesuai dengan kebutuhan pekerjaan mereka. Ini termasuk pengaturan izin file dan prosedur tertentu, seperti pengawasan CCTV saat mengakses dokumen rahasia. 3. Diversity. Setiap lapisan pertahanan harus berbeda, sehingga teknik penetrasi yang berhasil pada satu lapisan tidak akan berhasil pada lapisan lainnya. Penggunaan beragam algoritma enkripsi dan sistem autentikasi juga diterapkan untuk melindungi data. 4. Obscurity. Organisasi harus menyembunyikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh penjahat cyber, seperti jenis sistem operasi yang digunakan server atau perangkat lunak tertentu. Informasi detail yang dapat digunakan oleh penjahat cyber untuk menentukan kerentanan harus disembunyikan. 5. Simplicity. Sistem keamanan sebaiknya sederhana untuk dipahami dan diatur oleh karyawan. Jika terlalu kompleks, dapat membuat sistem menjadi rentan terhadap serangan karena kesalahan konfigurasi. Manajemen konfigurasi merujuk pada proses mengidentifikasi, mengendalikan dan mengaudit implementasi serta setiap perubahan yang dilakukan terhadap konfigurasi dasar, baseline, suatu sistem. Konfigurasi dasar, baseline, mencakup semua pengaturan yang dikonfigurasi untuk sebuah sistem yang menjadi dasar untuk semua sistem serupa, seperti sebuah template. Sumber daya konfigurasi yang didokumentasikan dapat mencakup peta jaringan, diagram kabel dan pengkabelan, spesifikasi konfigurasi aplikasi, kebiasaan penamaan standar yang digunakan untuk komputer, skema IP untuk melacak alamat IP, mengamankan sistem operasi, OS, merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa sistem memiliki konfigurasi yang aman. Mengonfigurasi file log bersama dengan audit, mengubah nama akun dan kata sandi default, serta menerapkan kebijakan akun dan kontrol akses berbasis file, semuanya digunakan untuk menciptakan OS yang aman. File log merupakan catatan dari semua peristiwa yang terjadi. Setiap entry log mengandung semua informasi terkait dengan peristiwa tertentu. Log yang akurat dan lengkap sangat penting dalam keamanan cyber. Sebagai contoh, sebuah log audit melacak percobaan autentikasi pengguna, sedangkan log akses mencatat detail permintaan untuk file tertentu dalam sistem. Memantau file log sistem membantu kita untuk menentukan bagaimana serangan terjadi dan mana dari pertahanan yang diterapkan yang berhasil dan mana yang tidak. Dengan semakin banyaknya file log yang dihasilkan untuk keamanan komputer, organisasi harus mempertimbangkan proses manajemen log. Manajemen data log keamanan komputer harus menetapkan prosedur untuk hal-hal berikut: menghasilkan file log, mengirimkan file log, menyimpan file log, menganalisis data log, menghapus data log. File log sistem operasi mencatat peristiwa yang terkait dengan tindakan yang berhubungan dengan sistem operasi. Peristiwa sistem meliputi hal berikut: permintaan klien dan respon server, seperti autentikasi pengguna yang berhasil. Informasi penggunaan yang mencakup jumlah dan ukuran transaksi dalam periode waktu tertentu. Log keamanan aplikasi adalah organisasi menggunakan perangkat lunak keamanan berbasis jaringan dan/atau sistem untuk mendeteksi aktivitas berbahaya. Perangkat lunak ini menghasilkan log keamanan untuk menyediakan data keamanan komputer. Log ini berguna untuk melakukan analisis audit dan mengidentifikasi tren dan masalah jangka panjang. Log juga memungkinkan organisasi untuk menyediakan dokumentasi yang menunjukkan bahwa mereka mematuhi hukum dan persyaratan regulasi. Protocol analyzers atau yang dikenal sebagai packet sniffers adalah alat yang digunakan untuk mengintercept dan mencatat lalu lintas jaringan. Penganalisis protokol menangkap setiap paket data, memeriksa nilai dari berbagai field dalam paket, dan menganalisis kontennya.
Alat ini dapat digunakan untuk merekam lalu lintas jaringan baik pada jaringan kabel maupun nirkabel. Fungsi-fungsi penganalisis protokol meliputi pencatatan lalu lintas, analisis masalah jaringan, deteksi penyalahgunaan jaringan, deteksi percobaan intrusi jaringan, isolasi sistem yang dieksploitasi. Fencing and physical barriers adalah bagian dari keamanan fisik yang seringkali menjadi hal pertama yang terpikirkan saat membicarakan jenis keamanan fisik. Dalam banyak situasi, pagar atau penghalang adalah lapisan pertahanan terluar dan paling terlihat. Semua penghalang fisik harus memenuhi persyaratan desain tertentu dan spesifikasi material. Penghalang fisik dapat memiliki komponen-komponen berikut: sistem pagar perimeter, sistem gerbang keamanan, bollards, tiang pendek yang digunakan untuk menghentikan intrusi kendaraan, penghalang masuk kendaraan, pos jaga. Pagar adalah penghalang yang mengelilingi area aman dan menunjukkan batas. Biometrik adalah karakteristik fisiologis atau perilaku individu, dan terdapat praktik keamanan berbasis identifikasi dan akses menggunakan biometrik. Sistem autentikasi biometrik dapat mencakup pengukuran wajah, sidik jari, geometri tangan, iris, retina, tanda tangan, dan suara. Teknologi biometrik dapat menjadi dasar solusi identifikasi dan verifikasi personal yang sangat aman. Popularitas dan penggunaan sistem biometrik telah meningkat karena adanya peningkatan pelanggaran keamanan dan penipuan transaksi. Biometrik dapat memastikan transaksi finansial yang rahasia dan privasi data personal. Contohnya yang terkenal adalah smartphone, yang menggunakan pembaca sidik jari untuk membuka perangkat dan mengakses aplikasi, termasuk perbankan online dan sistem pembayaran. Saat memilih sistem biometrik, terdapat beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan, termasuk akurasi, kecepatan atau throughput, diterima oleh pengguna, uniknya organ dan tindakan biometrik, resistensi terhadap pemalsuan, keandalan, persyaratan penyimpanan data, waktu pendaftaran, intrusivitas pemindaian. Faktor terpenting dari faktor-faktor tersebut adalah akurasi, yang diekspresikan dalam jenis dan tingkat kesalahan. Tingkat penerimaan juga merupakan konsep penting di sini. Dinyatakan sebagai persentase, ini adalah tingkat di mana sistem menerima individu yang tidak terdaftar atau penipu sebagai pengguna otentik. Metrik yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan akurasi keseluruhan dari sistem autentikasi biometrik adalah Crossover Error Rate, CER. CER adalah titik di mana tingkat penolakan palsu dan tingkat penerimaan palsu sama. Pengawasan video dan elektronik dapat melengkapi atau dalam beberapa kasus menggantikan pengamanan manusia. Manfaat dari pengawasan video dan elektronik meliputi kemampuan untuk memantau area ketika tidak ada orang lain yang hadir, kemampuan untuk merekam dan mencatat video pengawasan dan data untuk jangka waktu yang lama, serta kemampuan untuk terhubung dengan teknologi deteksi gerakan dan pemberitahuan yang sesuai. Penjaga keamanan merupakan solusi yang bagus untuk pengendalian akses yang membutuhkan respons instan dan tepat. Namun, terdapat banyak kekurangan dalam menggunakan penjaga keamanan, termasuk biaya dan ketidakmampuan untuk memantau dan merekam volume lalu lintas tinggi. Penggunaan penjaga juga memperkenalkan risiko kesalahan manusia. Mengelola dan menemukan aset informasi sistem penting adalah tantangan utama bagi kebanyakan organisasi. Pertumbuhan jumlah perangkat mobile dan IoT telah membuat tugas ini semakin sulit. Penggunaan Tag Asset Radio Frequency Identification, RFID, dapat memberikan nilai tambah yang besar bagi staf keamanan. Organisasi dapat menempatkan pembaca RFID di pintu-pintu area aman, sehingga tidak terlihat oleh individu. Manfaat dari tag aset RFID adalah dapat melacak setiap aset yang secara fisik meninggalkan area aman. Sistem RFID baru dapat membaca beberapa tag secara bersamaan. Sistem RFID tidak memerlukan garis pandang langsung untuk memindai tag. Keuntungan lain dari RFID adalah kemampuannya untuk membaca tag yang tidak terlihat. Berbeda dengan barcode, dan tag yang dapat dibaca manusia yang harus ditempatkan secara fisik dan ditampilkan secara terbuka untuk dibaca. Tag RFID tidak perlu terlihat untuk dipindai. Vulnerability scanners adalah alat yang menilai komputer, sistem komputer,
Jaringan atau aplikasi untuk menemukan kelemahan. Pemindai kerentanan dapat membantu mengotomatisasi audit keamanan dengan memindai jaringan untuk risiko keamanan dan menghasilkan daftar prioritas untuk mengatasi kerentanan. Jenis-jenis kerentanan yang dicari oleh pemindai kerentanan meliputi penggunaan kata sandi default atau kata sandi umum, patch yang hilang, port terbuka, misconfigurations, konfigurasi salah, dalam sistem operasi dan perangkat lunak. Alamat IP aktif, termasuk perangkat yang terhubung tanpa diharapkan. Pemindaian kerentanan penting untuk mengidentifikasi kerentanan, misconfigurations, dan kekurangan kontrol keamanan untuk organisasi dengan jaringan yang mencakup segmen-segmen, router, firewall, server, dan perangkat lainnya. Pemindai kerentanan yang umum digunakan di pasaran termasuk Nessus, Retina, Core Impact, dan GFV LAN Guard. Fungsinya meliputi melakukan audit kepatuhan, menyediakan patch dan pembaruan, mengidentifikasi misconfigurations, mendukung perangkat mobile dan nirkabel, melacak malware, mengidentifikasi data sensitif. Pemindai kerentanan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Pemindai jaringan melakukan pemindaian pada host untuk membuka port, menguraikan informasi tentang pengguna dan grup, dan mencari kerentanan yang diketahui dalam jaringan. Pemindai aplikasi mengakses kode sumber aplikasi untuk menguji aplikasi dari dalam. Mereka tidak menjalankan aplikasi. Pemindai aplikasi web mengidentifikasi kerentanan dalam aplikasi web. Namun, semua jenis pemindai dapat secara keliru mengidentifikasi kerentanan yang sebenarnya tidak ada. Ini dikenal sebagai false positive. Sedangkan tidak mengidentifikasi kerentanan yang sebenarnya ada disebut sebagai false negative. Utilitas diagnostik baris perintah adalah sejumlah alat baris perintah yang dapat digunakan untuk menilai posisi keamanan suatu organisasi. Beberapa alat baris perintah yang penting meliputi ipconfig, menampilkan pengaturan TCP/IP seperti alamat IP, subnet mask, gateway default, DNS, dan informasi MAC. Ping, menguji konektivitas jaringan dengan mengirim permintaan ICMP ke host dan menentukan ketersediaan rute ke host. ARP, memberikan tabel yang memetakan alamat MAC yang dikenal ke alamat IP terkaitnya, dan merupakan cara cepat untuk menemukan alamat MAC perangkat N. Tracert, melacak rute yang diambil paket ke tujuan dan mencatat hop-hops di sepanjang jalan, membantu menemukan di mana paket terjebak. nslookup, mengirim query ke server DNS untuk membantu menyelesaikan masalah basis data DNS. Netstat, menampilkan semua port yang sedang didengarkan oleh komputer dan dapat menentukan koneksi aktif. NBTstat, membantu menyelesaikan masalah resolusi nama NetBIOS dalam sistem Windows. Nmap, digunakan dalam audit keamanan, mengidentifikasi host jaringan, mendeteksi sistem operasi, dan mengidentifikasi layanan. Netcat, mengumpulkan informasi dari koneksi jaringan TCP dan UDP dan dapat digunakan untuk pemindaian port, pemantauan, pengambilan banner, dan penyalinan file. Hopping, merangkai dan menganalisis paket dan digunakan untuk pemindaian port, penemuan jalur, fingerprinting OS, dan pengujian firewall. System Security Information and Event Management, SIEM, menggunakan pengumpul log untuk menggabungkan data log dari sumber-sumber seperti perangkat keamanan, perangkat jaringan, server, dan aplikasi. Log dapat menghasilkan banyak peristiwa dalam sehari, jadi sistem SIEM membantu mengurangi volume peristiwa dengan menggabungkan peristiwa serupa untuk mengurangi beban data peristiwa. SIEM mengidentifikasi penyimpangan dari norma kemudian mengambil tindakan yang sesuai. Tujuan dari sistem SIEM untuk pemantauan keamanan adalah mengidentifikasi ancaman internal dan eksternal, memantau aktivitas dan penggunaan sumber daya, melakukan pelaporan kepatuhan untuk audit, mendukung respons insiden. Ketika sistem SIEM mendeteksi masalah potensial, sistem mungkin mencatat informasi tambahan, menghasilkan peringatan, dan menginstruksikan kontrol keamanan lainnya untuk menghentikan kemajuan aktivitas. Sistem SIEM canggih termasuk analisis perilaku pengguna dan entitas yang mencari pola yang bergantung pada sentimen manusia untuk mengenali ancaman sebelum menjadi ancaman.
Jumlah data yang dicatat dari sistem-sistem kritis adalah pertimbangan penting saat menerapkan sistem SIEM karena perlu meninjau laporan yang dihasilkan. Sistem SIEM mahal untuk dibeli dan dipelihara, dan hanya efektif biayanya jika organisasi menghasilkan jutaan peristiwa dalam sehari. Alat orkestrasi automasi dan respons, SOAR, memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan data tentang ancaman keamanan dari berbagai sumber dan merespons peristiwa-peristiwa tingkat rendah tanpa intervensi manusia. SOAR memiliki 3 kemampuan penting: manajemen ancaman dan kerentanan, respons insiden keamanan, otomatisasi operasi keamanan. Sebuah organisasi dapat mengintegrasikan SOAR ke dalam solusi SIEM-nya. Ketersediaan terus-menerus dari sistem informasi adalah penting, tidak hanya bagi organisasi tetapi juga untuk kehidupan modern, karena kita semuanya menggunakan dan mengandalkan sistem komputer dan informasi lebih dari sebelumnya. Sistem ketersediaan tinggi umumnya didasarkan pada 3 prinsip desain. Prinsip pertama yang mendefinisikan sistem ketersediaan tinggi dimulai dengan mengidentifikasi semua perangkat dan komponen sistem yang kegagalannya akan mengakibatkan kegagalan sistem secara keseluruhan. Metode untuk menghilangkan titik gagal tunggal, termasuk penggantian atau penghapusan perangkat cadangan yang siap digunakan, komponen yang redundan, dan koneksi atau jalur ganda. Prinsip kedua adalah sumber daya listrik yang redundan. Sistem cadangan daya dan sistem komunikasi cadangan semuanya memberikan penyeberangan yang handal. Prinsip ketiga adalah pemantauan aktif perangkat dan sistem untuk mendeteksi berbagai jenis kejadian, termasuk kegagalan sistem dan perangkat. Sistem pemantauan bahkan dapat memicu sistem cadangan dalam kasus kegagalan. Setiap organisasi ingin dapat beroperasi tanpa gangguan, bahkan dalam kondisi ekstrem, seperti selama serangan. Salah satu tujuan ketersediaan tinggi yang paling populer sering disebut 5 angka 9. Ini mendapatkan namanya dari tujuannya untuk mencapai tingkat ketersediaan sebesar 99,99%, yang merupakan 5 angka 9 berturut-turut. Langkah-langkah umum yang diambil meliputi standarisasi sistem, menyediakan sistem yang menggunakan komponen-komponen yang sama. Sebagai hasilnya, inventaris suku cadang lebih mudah untuk dipelihara dan memungkinkan untuk mengganti komponen, bahkan selama keadaan darurat. Perangkat-perangkat yang dikelompokkan bersama menyediakan layanan yang, bagi pengguna, terlihat sebagai entitas tunggal. Jika satu perangkat dalam kelompok mengalami kegagalan, perangkat lain tetap tersedia dan dapat mengambil alih. Sistem dibangun sehingga sistem lengkap dapat menggantikan sistem yang mengalami kegagalan. Titik gagal tunggal adalah rangkaian kelemahan dalam sistem yang dapat menyebabkan gangguan dalam operasi organisasi. Titik gagal tunggal adalah bagian dari operasi organisasi, yang jika gagal akan menyebabkan kegagalan total dari seluruh sistem. Dengan kata lain, jika titik tersebut gagal, seluruh sistem akan gagal. Titik gagal tunggal dapat berupa perangkat keras tertentu, proses tertentu, data tertentu, atau bahkan utilitas penting. Secara umum, solusi untuk titik gagal tunggal adalah memodifikasi operasi kritis sehingga tidak bergantung pada elemen tunggal apapun. Organisasi juga dapat membangun komponen redundan ke dalam operasi untuk mengambil alih proses jika salah satu titik tersebut gagal. RAID mengambil data yang biasanya disimpan pada satu disk dan menyebarkannya di beberapa drive. Jika salah satu disk mengalami kerusakan, pengguna dapat memulihkan data dari disk lain tempat data juga tersimpan. Berikut adalah istilah-istilah yang menjelaskan berbagai cara RAID menyimpan data dalam array disk. Mirroring adalah menyimpan data, kemudian menduplikasi dan menyimpan data yang sama pada drive kedua. Striping adalah menulis data di beberapa drive sehingga segmen-segmen berurutan disimpan di drive yang berbeda. Parity adalah lebih tepatnya striping dengan paritas. Setelah melakukan striping, checksum dibuat untuk memeriksa bahwa tidak ada kesalahan dalam data yang di-striping. Checksum ini disimpan pada drive ketiga. Organisasi mungkin perlu mempertimbangkan redundansi lokasi, tergantung pada kebutuhan mereka. 1. Replikasi sinkron seperti mensinkronkan kedua lokasi secara real-time, membutuhkan bandwidth tinggi. Lokasi harus dekat satu sama lain untuk mengurangi latensi. 2.
Replikasi asinkron seperti tidak disinkronkan secara real-time tetapi mendekati real-time. Membutuhkan bandwidth yang lebih sedikit. Lokasi dapat lebih jauh terpisah karena masalah latensi kurang menjadi masalah. 3. Replikasi titik waktu seperti memperbarui lokasi cadangan data secara berkala pada titik-titik waktu tertentu. Lebih hemat bandwidth karena tidak memerlukan koneksi konstan. Organisasi dapat kehilangan data jika cyberkriminal mencurinya, jika peralatan mengalami kegagalan, atau jika terjadi bencana atau kesalahan lain. Oleh karena itu penting untuk mencadangkan data secara teratur. Pertimbangan tambahan untuk pencadangan data seperti pencadangan bisa memakan waktu lama. Kadang-kadang, lebih mudah untuk membuat cadangan penuh bulanan atau mingguan dan kemudian melakukan pencadangan parsial yang lebih sering terhadap data yang telah berubah sejak pencadangan penuh terakhir. Untuk keamanan tambahan, angkut cadangan ke lokasi penyimpanan di luar lokasi yang disetujui secara harian, mingguan, atau bulanan, sesuai kebijakan keamanan. Lindungi cadangan dengan kata sandi. Operator akan memasukkan kata sandi sebelum memulihkan data dari media cadangan. Selalu validasi cadangan untuk memastikan integritas data. Rantai pembunuhan cyber terdiri dari berbagai tahapan serangan pada sistem informasi. Cara pandang ini dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk memberikan kerangka keamanan untuk deteksi dan respons insiden. Rantai pembunuhan cyber terdiri dari tahapan-tahapan berikut. Tahap 1. Perekaman informasi adalah penyerang mengumpulkan informasi tentang target. Tahap 2. Persenjataan adalah penyerang membuat eksploitasi dan muatan jahat untuk dikirim ke target. Tahap 3. Pengiriman adalah penyerang mengirim eksploitasi dan muatan jahat ke target, misalnya melalui email. Tahap 4. Eksploitasi adalah eksploitasi dieksekusi. Tahap 5. Instalasi adalah titik akses backdoor diinstal pada target. Tahap 6. Perintah dan kontrol adalah kendali jarak jauh atas target diperoleh melalui saluran atau server perintah dan kontrol menggunakan titik akses backdoor. Tahap 7. Aksi adalah penyerang melakukan tindakan jahat seperti pencurian atau penghapusan informasi, atau melaksanakan serangan tambahan pada perangkat lain dari dalam jaringan dengan bekerja melalui tahapan rantai pembunuhan kembali. Ada 4 tahapan yang membentuk uji penetrasi. Tahap 1. Perencanaan adalah menetapkan aturan main untuk melakukan uji penetrasi. Tahap 2. Penemuan adalah melakukan rekognisi terhadap target untuk mendapatkan informasi. Ini dapat meliputi teknik pasif, yang tidak memerlukan interaksi aktif dengan sistem target dan disebut sebagai footprinting. Misalnya, Anda dapat melihat situs web organisasi atau sumber publik lainnya untuk informasi. Rekognisi aktif, seperti pemindaian port, yang memerlukan interaksi aktif dengan target. Tahap 3. Serangan. Pada tahap ini, Anda mencoba untuk mendapatkan akses atau menembus sistem menggunakan informasi yang dikumpulkan pada fase sebelumnya. Penguji mencoba untuk mendapatkan hak akses yang ditingkatkan, dan mungkin juga mengeksplorasi jaringan lebih dalam melalui pergerakan lateral. Untuk bergerak secara lateral melalui jaringan, penguji harus beralih melalui beberapa sistem. Penguji mungkin mencoba untuk menginstal alat tambahan atau menanamkan backdoor. Proses ini dikenal sebagai persistensi. Penguji kemudian membersihkan sistem, menghapus tanda-tanda yang ditinggalkan. Tahap 4. Pelaporan. Pada tahap ini, penguji memberikan dokumentasi terperinci kepada organisasi yang mencakup kerentanan yang diidentifikasi, tindakan yang diambil, dan hasilnya. Sekian penjelasan materi hari ini. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.